Idola saya, Alah, idola salah aja. idola saya. Nggak salah dong, cowok mengidolakan cowok itu kan nggak salah, Nggak salah, nggak ada yang salah. iya kan? Yang salah itu kalau cowok ngapain cowok? Wah, bahaya itu. Ngapain? Bahaya itu ngapain? Kalau cowok mengidolakan cowok kan nggak salah. Kalau yang bahaya itu cowok ngapain cowok? Cowok ngapain cowok? Iya, apa? Kan tadi muncul. Banyak asumsi nih. Ya apa coba. Gitu. Apa? Kalau cowok ngidolain cowok bahaya nggak? Enggak, Enggak. mengidolakan karena saya juga kan mengidolakan kayak Ariel. Betul. Nah, Wajar-wajar aja. Betul. Nah, tadi dari mulut Anda bahaya tuh. Apa? Yang bahaya itu apa? Iya, ada yang aneh-aneh kan. Apa? Kita tahu. Gua kan polos nih. Arudi, cowok sama cowok tuh yang bahaya tuh kalau ngapain sih? Apa ya, belum ngomong udah jijik tau. Nah, padahal kan nggak tahu. Ngapain? Oke, cowok sama cowok itu menimbulkan kata ih jijik amat kalau ngapain? Kalau sama-sama suka tuh, cowok sama-sama suka itu udah bahaya itu. Loh, kalau mengidolakan kan juga suka. Kita Tapi kan berdua mengidolakan Ariel, mengidolakan Ari Lasso atau siapapun. Itu kan sebatas kita mengagumi, apa namanya, sebatas kagum aja gitu, bukan untuk Sama karyanya. iya sama karyanya. Iya. Terus sama yang bahaya dan jijik itu gimana? yang bahaya tuh minta lebih gitu. kayak apa namanya, Tanda tangan, foto bareng. Apa dong? wajar, masih wajar, Oh, masih bareng, wajar. masih wajar. Berapa? Takutnya ada nyimpan rasa-rasa gitu kan, kayak ke lawan jenis, itu yang bahaya tuh. Ini sekarang kan lagi rame tuh, lagi rame bendera pelangi itu kan. Masa sih? Iya. Saya tidak tahu tuh. Ada yang salah Mas dengan Gaza nih pura-pura nggak tahu kan. Ada yang salah dengan pelangi. Bendera pelangi. Bendera pelangi itu kan lagi rame, saya lihat di Instagram ya kan. Apa Di itu? beberapa negara itu kan. Apa itu? Pokoknya bendera pelangi itu udah Oh. bahaya, saya nggak Jauh-jauhin. jauh-jauhin. Ya. Kemarin itu kan ada yang heboh. Apa tuh? Vokalisnya band The 1975, Matt Healey, ciuman sama basisnya di Malaysia. Oh iya, yang Malaysia, iya. Kalau itu bahaya. Ya itu bahaya banget. Oh, jadi yang bahaya tuh yang kayak gitu. Ya, itu maksudnya. Ketika cowok sama cowok ciuman, ketika cowok sama cowok melakukan hal yang ada kaitannya dengan seks. Iya, Bahaya itu, tuh. itu udah di luar Nurul. Oh, iya. Jadi Rudy ini idola saya, vokalis juga. Katanya. Enggak lah, sampai detik ini Rudy ini salah satu vokalis papan atas. Iyalah. Masa iya sih. Pertama kali ngeband umur atau kelas berapa? Ngeband itu umur kayaknya kelas 1 apa kelas 2 SMP tuh ngeband itu. Oh, SMP, oh sama. Soalnya kelas 5 SD tuh udah main gitar tuh. Belajar gitar. Oke, terus Punya band tuh kelas 2 SMP kayaknya. 2 SMP. Langsung jadi vokalis? Enggak, dulu gitaris dulu. Gitaris dulu. Ritme apa melodi? Melodi. Wih, jago dong. Kalau gua ritme, gua nggak bisa. Melodi mas, saya dulu melodi berhubung. Saya waktu itu mau kursus tuh karena terbatas uang ya, Ya, nggak punya duit gitu. Betul, terus? Jadi nggak kursus, otodidak aja. Nggak ada apa namanya, nggak berkembang gitu. Gitu terus kan, capek gitu. Saya pikir, nah banyak ini kan teman-teman, udah lu mendingan jadi vokalis aja kan, suara juga bagus gitu katanya. Ya, suara bagus, wajah ganteng. Iya katanya. Iya. Masa iya sih? Gitu akhirnya ya udahlah. Pertama ngikut dulu teman-teman tuh yang lagi ngeband, yang udah aktif di kafe-kafe kan. Benar. Ya mereka juga ngasih saran udah jadi ini aja, jadi vokalis. Oh gitu. Kalau lu tadi nyebut kelas 2 SMP, itu berarti tahunnya tahun berapa ya?
Kalau kelasnya kan kelas 2 SMP, Iya. berarti tahunnya sekitar Umur apa tahun itu? tahun waktu kelas 2 SMP dulu. Ya berarti umur lah. Kalau umur berapa? Kalau kelas 2 SMP tuh kisaran umur berapa? Berapa ya? Gue juga agak bingung kalau kayak gitu. Tapi tahun berapa? Sekitar tahun berapa? Tahunnya tahun 2000. Oh 2000. 2000 berapa ya? Di sekitar sini masih seru tuh ngeband-ngebandan tuh. Masih seru waktu itu, masih memang zamannya band tuh. Oh. Zamannya ya muncul tuh kangen band ungu itu kan akhirnya ke situ. Oh, iya. Gitu. Tapi memang diklaim ketika mengenal musik ngeband itu kalau latihan gitar sejak 5 SD, kalau ngeband 1-2 SMP. Iya. Oke, pertama main melodi. Melodi dulu. Lagu apa? Sehingga Anda bisa main melodi. Dulu malah dangdut, Mas. Dangdut. Pertama kali musik yang dimainkan dangdut. Dangdut dulu. Karena di lingkungan dulu tuh kan di kampung kan. Karena mama juga pecinta dangdut gitu. Mama tuh dangdut. Lingkungannya dangdut jadi ngikut gitu. Cuman mungkin nalurinya udah beda gitu ya, udah pindah ke band. Akhirnya ke band. Itu kapan? Dari dangdut ke bandnya itu kapan? Yang enggak kan, nah pas pertama kenal itu kan pas dangdut tuh, pas 5 SD tuh. Oh, berarti kenal latihan dangdut. gitarnya gitar dangdut, maksudnya kocokan-kocokan dangdut. Iya. Ih, mantap. Iya. Oh iya, sama dulu tuh ada Peter Pan tuh lagunya yang Mimpi Mimpi yang sempurna. Itu awal banget tuh belajar gitar juga itu lagunya. Betul. Itu Tapi dia. sebelum mimpi yang sempurna dangdut dulu. Dangdut dulu. Lagu apa? Lagu lebih banyak ini sih, Roma Irama. Iya. Oke. Terus pindah ke Band. band. Oh gitu. Iya. Terus melodi apa tadi yang pertama yang dimainkan? Melodi itu dangdut susah nih. loh. Ya dangdut boleh atau band boleh. Kan harus ngulik kan kalau melodi itu. Kalau pertama tuh kayak petikan yang itu juga masih Peter Pan juga tuh kayak Deng. Ya. Peter Pan juga sama itu. Terus kalau dangdutnya basah-basah tuh. Basah. Bukan. Basah. Ini basah. Oh, itu. Nah. Ya itulah. Basah aja pokoknya kan. Iya. Terus setelah megang gitar, nggak pegang alat lain, langsung jadi vokalis. Vokalis. Apa kata teman-teman? Kenapa Ruth vokalis aja Ruth? Ya karena mereka ngelihat mungkin potensinya lebih ke situ gitu. Nah, artinya kan mereka pernah dengar lu nyanyi dong? Iya. Lagu iya. apa? Banyak. Enggak, yang pertama. Yang ketika itu mereka langsung, vokalis nih. Ya kan dulu kan memang ngeband tuh kalau saya tuh lagu-lagunya kayak Bon Jovi, sukanya ke arah situ kan. Kalau itu. Nah itu nyanyinya lagu-lagu Bon Jovi kayak gitu. Dari situ tuh. 2 SMP itu udah Bon Jovi? Oh kalau itu belum. Ya belum. apa tuh? Waktu 2 SMP itu? Lagu Peter Pan. ST12 kayak Oh, gitu. ST12. Iya. Iya ST12 ungu. Iya. Masih ingat per jam rental berapa rupiah? Anjir. Gua itu 10.000 masih ngalamin. Kayak 10.000 saya Nggak ngalamin ya? Enggak, 12.000, 17.000. Beda dikit lah ya. 17.000. Gua kayaknya 9.000 masih ngalamin, Ruth. Enggak. Nggak ngalamin ya? Nggak Oh, ngalamin. jadi 12.000. 17.000. Oh, ya berarti di era-era itu masih seru tuh anak-anak ngeband ya. Iya, studio musik tuh masih rame. Masih gitu. rame, Masih bener. full booking banget tuh. Bener. Jadi kalau datang itu ya penuh, pindah Iya. lagi ke studio lain, ya penuh lagi. Bener Iya, itu. iya, Itu zaman itu. Iya. Kalau sekarang kan beda. Sekarang gue denger ya, studio musik udah mulai ini ya. Udah mulai Berkurang, berdebu ya. Iya, karena kan sekarang kan ada muncul lagi drum elektrik tuh. Oh ya. Nah, jadi kalau latihan di rumah pun kan nggak bising suaranya. Iya gitu. benar. Gitu. Oke. Kelas 2 SMP masih ngeband sambil sekolah. SMA SMA. tambah gila lagi dong ngebandnya. Kalau saya tuh cuma sampai SMP aja sebenarnya. Sampai SMP. Iya. SMA enggak? Enggak. Kenapa? Kenapa ya? Karena nggak ada ini aja apa namanya? Nggak ada temen buat ngeband? Apa nggak ada gairah lagi buat main band? Udah nggak Nggak ada suka? gairah, maksudnya nggak sekolah. Nggak sekolah. Jadi Jadi- melanjutkan SMA enggak. Dari SMP berarti langsung kerja? Kerja aja. Oh begitu. Kerjanya kerja apa pertama? Banyak mas.
Saya kalau kesana sini kemana-mana lah, pokoknya segala pekerjaan ya. Susah banget dulu mah, set. kasih backsound, deng 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 deng. Saya kalau inget dulu nih masalah kerjaan suka kadang-kadang sedih gitu. Iya. Apa aja dialamin tuh sama saya. Sekarang udah sukses. Ini kita lagi cerita zaman dulu. Sekarang beliau sudah supervisor, alhamdulillah, di sebuah perusahaan otomotif ternama. Alhamdulillah. Itu kan amanah ini. Itu kan akibat perjuangan, akibat tidak pantang menyerah gitu kan, maksudnya segala sesuatu, iya kan. Tapi dulu sempat ngalamin titik itu ya. Parah. Kebanyakan saya mungkin termasuk apa ya namanya? Termasuk 2 dari 100 orang kayaknya yang beruntung gitu. 2 dari 100 orang yang beruntung? Maksudnya? Iya, maksudnya dengan kehidupan yang dulu susah banget gitu Mas, susah banget ya sampai ke titik ini gitu. Titik sekarang maksudnya ya Allah tuh kasih amanah, kasih rezeki gitu sampai di titik sekarang tuh. Karena apa sih? Dulu tuh parah banget ngelewatin itu tuh. Malah saya pikir nggak akan sanggup. Nggak akan berhasil. Karena saking beratnya, saking tekanannya kuat banget. Itu gila sih. Iya. Tapi kan itu jadi sejarah yang bisa jadi cerita kan, buat anak cucu nanti gitu kan. Maksudnya kan kayaknya setiap orang juga mengalami lah fase-fase yang sulit. Pasti. Ya kan, maksudnya kalau kita dengar cerita-cerita orang sukses, entah dia penyanyi, entah dia bintang film, entah dia miliuner. Kadang kan dulu saya ini Deddy Corbuzier tidak naik kelas 2 kali. Kan kayak gitu-gitu kan. Ya, ada yang kalau nggak salah ada artis yang makan 1 piring kuah dibagi kayak gitulah, tapi kan orang-orang beda. Tapi sekarang bangga dong dengan bangga banget, luar biasa. Bangga banget. Tips yang nggak usah cerita detail dah, takutnya nggak mau menceritakan. Tapi tips yang jadi seorang Rudy bisa keluar dari tingkat atau masa sulit itu apa sih? Tipsnya ketika nanti gua misalnya mengalami itu atau yang nonton mengalami itu, yang lu lakuin apa waktu itu? Waktu itu cuman inget gimana caranya untuk merubah hidup. Betul. Itu kan keinginan tuh. Terus? Ya kalau tips sih jangan apa ya namanya ya. Tapi yang lu praktekin aja. Iya. Yang bener-bener lu praktekin gitu. Jangan banyak ngeluh gitu. Itu yang pasti tuh. Jangan banyak ngeluh udah. Tapi jangan juga kita kan misalkan susah nih, udahlah saya jalanin aja apa adanya gitu. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Mengalir lah apa adanya. Ya udah pasrah. Iya nggak boleh. Pasrah nggak boleh. Kalau pasrah tuh nggak boleh. Nggak baik. Jadi nanti misalkan hidupnya lu gitu-gitu aja gitu. Jadi tipsnya harus merubah hidup, jangan mengalir aja, jangan. Kita harus ngerubahnya sendiri gitu, karena perubahan hidup kita tuh kita sendiri yang rubah, bukan orang lain gitu. Dengerin, ini keluar dari orang yang mengalami kondisi itu loh. Iya. Ya kan? Itu. Kan kadang ada banyak orang yang ngomong kita itu harus begini, tapi dia nggak ngalamin. Ngalamin saya. Ya kalau Anda kan mengatakan itu, balik lagi ke masa itu, menceritakan apa yang dilakukan. Iya. Ini saya cerita deh. Iya. Biar saya tuh dulu tuh pernah jadi kuli panggul beras. Ini masih ada tempatnya di sini di Legok sini. Itu angkutin ini Mas, beras gitu yang 50 kilo tuh. Itu cuman ya apa artinya biar gua dapet duit gitu. Betul. Punya duit gitu. Terus kerja di rongsokan pernah saya. Ini di usia sekitar kelas 1 SMA ya, yang tidak sekolah tadi kan? Iya. Oke, terus. Di rongsokan, ada di Pakupatan situ, dekat Pakupatan. Itu jadi ada tempat apa? Rongsokan semua tuh. Jadi dipilihin misalnya kayak botol dipisahin gitu Mas. Buset. Itu panas-panasan, bau segala macam gitu. Itu saya pernah ngalamin itu. Sampai ya kulit panggul beras segala macam. Saya udah ngalamin. Sampai pada akhirnya ya kembali lagi manusia itu masing-masing punya ini ya, beda-beda karakternya. Kalau saya dulu tuh punya kemauan dan yang kembali lagi tadi tuh saya nggak mau hidup tuh gini-gini aja.
apalagi pernah dihina orang gitu, itu udah jadi motivasi banget itu. Benar. Kalau Benar. udah dihina orang tuh, disepelein orang itu udah motivasi terbesar itu buat ngerubah diri kita gitu. Iya. Pilihannya dua, ketika kita diejek orang, kita dibully orang, dicaci maki orang kan pilihannya menggunakan caci maki mereka untuk kita lebih semangat mengubah hidup dan menunjukkan mereka bahwa kita bisa, Iya, atau ya depresi kan, depresi, Iya. sedih terus ya udah, apakah bisa jadi dia lari kemana kayak ke hal negatif, bisa bunuh diri kan bisa. Iya. Tapi seorang Rudy menggunakan caci maki, hinaan itu untuk energi, mengubah ke hidup yang lebih baik lagi. Oh, keren. Alhamdulillah. Terus mulai meningkat agak sedikit, ada udara segar tuh kapan tuh? Dalam hal pekerjaan. Kan tadi panggul. Terus di rongsokan. Terus mulai sedikit meningkat kapan tuh? Karena gua kuliah di Bandung. Tapi gua ngamen, men. Ngamen juga. Ngamen di perempatan jalan. Gua pernah ngamen itu sampai jam 2:30 pagi. Buset. Jam 2:30 pagi ngamen. Terus ada mobil sedan berhenti, terus dia buka jendela, dia panggil gue sama teman gue ya. Gue ngambil apa ya? Kita datengin, gue dapat pizza yang masih anget. Itu jam 2:30 pagi. Tuh kenangan. Terus gue ngamen di perempatan, terus di perempatan Pasteur sama di Lengkong apa gitu. Gue pokoknya punya 2 titik aja. Itu ngamen buat beli bakwan. Wah, setiap orang itu perjuangannya, Mas ya. Bener. Jadi seingat gue ya, kenapa gue kuliah di Bandung nggak bisa nakal? Karena gue nggak ada duit. Dulu ketika gue kuliah, gue ngomong gini, ya ampun, gue kuliah gini amat ya, teman-teman gue kedugem beli ini, gue nggak bisa gitu kan. Saat itu gue marah dengan kondisi loh. Tapi setelah gue lulus, gue ini beruntung ya, gue dulu waktu di Bandung kagak punya duit ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Coba lu bayangin ya, gue di Bandung nggak ada pengawasan orang tua, punya duit. Oh itu men, udah pasti ke bawah ya. Udah pasti ke bawah, udah pasti lah, udah pasti. Tapi itu gue ngamen, gue ngamen dan itu hampir tiap hari. Ngamen itu ya. Iya, titik gue agak sedikit keangkat itu gue dapat kerjaan sebagai telemarketing di villa apartemen. Nah itu gua. Nah kalau lu gimana nih? Titik agak ke atas sampai sekarang menjadi supervisor perusahaan ternama. Supervisor guys. Alhamdulillah. Plus idola masyarakat. Oh ini suaranya the best nih. Tapi saya malah nggak sadar ya. Nggak sadar, maksudnya nggak sadar banyak yang mengidolakan gitu. Anda banyak lah yang mengidolakan. Nggak sadar. Cuma Anda mungkin rendah hati aja sih. Mungkin ya kan, ya nggak tahu lah. Ya kalau sombong itu kan bukan cita-cita kan. Jangan itu kita lebih rendah lagi, hatinya lebih betul lagi. Gitu. Iya. Gimana? Titik angkat sedikit, masih inget nggak? Masih. Nah ini berhubungan sama ngeband ya, berhubungan sama ngeband. Jadi biasanya ngeband nih di kafe. Pas tadi tuh, pas masih di rongsokan itu udah mulai ngeband. Udah lepas. Udah lepas dari rongsokan. Jembatannya gimana nih? Dari rongsokan ke ngeband. Aku pengen tahu dulu nih. Ketemu ya kan, punya teman kan. Oke. Nah, diajak ngeband tuh. Diajak ngeband. Tapi ketemunya diajak ngebandnya saat kau masih sibuk bergelut di tadi itu di rongsokan atau ada? Udah temenan juga. Betul. Tapi Ruth ngeband yuk. Itu sebenarnya kau masih beraktivitas yang tadi itu? Udah lepas. Udah lepas. Cut dulu. Ya. Iya. Udah lepas, terus? Udah lepas, nah ngeband kan tuh. Diajak ngeband. Nah ngeband itu jadi ketemu tamu di kafe itu, ada tamu gitu. Tamu, nah dia juga senang ke gue gitu. Betul. Kan. Tamunya cowok apa cewek nih? Cewek cowok. Cewek cowok. Terus? Cewek cowok pasangan. Nah habis itu kan tukeran nomor telepon tuh. Tukeran nomor telepon. Nah si tamu ini udah kerja yang tempat saya sekarang kan. Betul. Jadi ceritanya waktu itu dia bikin story WA itu kan, delivery mobil gitu kan. Oke. Saya iseng aja tuh, iseng komen
ajak-ajak kerja dong. Oke. Gitu. Itu awalnya tuh. Mm-mm. Karena kan saya bilang saya tuh banyak mau gitu, Betul. banyak kemauan itu. Iya dong. Ajak-ajak kerja dong. Habis itu dia respon baik tuh, serius katanya. Kalau mau ini siapin aja lamarannya gitu, siapin lamaran. Pada waktu itu kan cuma SMP doang kan. Betul. Aku mau nanya itu tuh. Terus. Cuma SMP doang. Habis itu harus ada SMA atau enggak sederajat. Kan ada paket tuh, paket C. Ya, siap. Ikutan paket C. Ikutan paket C dulu, habis paket C keluar baru tuh masukin lamaran itu. Masukin lamaran tuh Ke sini. ke sini, Oh, ke sini ke tempat langsung? ini, iya. Oke. Ke tempat ini. 2018 tuh, Agustus 2018. Itu masukin. Video ini tayang Agustus Siap. 2023. 2023. Berarti Genap pas banget tuh 5 genap. tahun. Iya. Iya, Kan 5 tahun. besok udah Agustus. Oh iya benar. Iya. Oh iya benar. Iya. Oh iya ya. Iya pokoknya Agustus tuh masukin lamaran. Dan selama 2018 sampai sekarang alhamdulillah ini per bulan Juli jadi dikasih amanah lagi sama Allah buat naik jabatan. Kalau di kita Menjadi itu supervisor. supervisor. Iya. Ntar dulu nih, pelan-pelan nih. Yang berarti tadi ikut paket C, terus melamar di sini Nah, Agustus 2018. Diterima dong. diterima Sebagai apa? sebagai sales dulu. Sales. Sales. Oke, sales. Berapa lama tuh menjadi sales? Sales itu ya 5 tahun lah. Selalu di sales terus ya, sales terus 5 tahun, habis sales naik langsung supervisor yang iya. baru berusia 1 bulan. Supervisornya Oh kan, supervisornya iya. iya kan, iya. Berarti Iya. sales 5 tahun dan saya ketemu sama Rudy ini tanggal 31 Juli 2023. Rudy udah jadi supervisor, usianya masih 1 bulan Iya. pengangkatannya kan, Baru, iya. oh gitu. Itu belajarnya gimana? Menjual produk mobil dari seorang Rudy yang aktivitasnya anak band, terus tadi itu ngangkut-ngangkut tuh gimana? Dan nah dulu juga kepala cabang ya. Kepala cabangnya kan bukan yang Pak Holil tuh, Betul. bukan Pak Holil. Itu sempat ragu tuh. Iya. Sempat ragu. Karena kan waktu itu kan saya kan sales. Betul. Nah di atas saya kan ada supervisor tuh. Nah si kepala cabang nanya ke supervisor saya. Benar. Lu yakin katanya masukin dia kan anak band. Benar. Gitu. Anak band kan kebanyakan yang apa namanya nggak konsisten Iya, ya kan betul. untuk keluar dari zona nyaman. Iya. Kan ngeband itu kan nyaman banget kan. Iya. Terus supervisor saya tuh ya saya juga apa namanya punya jasa besar itu sama supervisor saya tuh karena dia yang yakinin kan. Pak siapa? Ada Bu Riris. Bu Riris. Iya. Bu Riris. Anak kepercayaan Anda nih. Bu Riris tuh ya terima kasih banget sama Bu Riris. Jadi dia yang yakinin sampai akhirnya ya udah. Nah itu juga awal-awal bingung. Ini kan pertama kali di dunia otomotif kan. Benar. Sebelumnya nggak pernah dimanapun. Yang ngeband aja gitu. Ngeband masuk sales bingung. Kemana ya? Gitu. Karena kalau sales itu kan ke lapangan, Betul. cari customer kan. Iya. Entah itu ke pasar apa kemana gitu. Sesuai dengan produk apa yang dijualnya kan. Iya. Sesuai. Kalau misalkan kalau di kita kan ada pick up. Nah pick up tuh kita mesti kemana? Ada mobil ini kemana gitu loh. Itu saya lakuin tuh terus saja sampai pada akhirnya bisa sendiri kan. Bisa sendiri. Dan alhamdulillahnya tuh kan kemarin kan ada COVID tuh. Benar. Itu ya alhamdulillah itu Allah tuh kasih rezeki itu bener-bener yang ya banyak karyawan yang dirumahkan. Ya. Banyak karyawan yang dirumahkan. Mungkin banyak lah. Ini bisa dunia kan. Benar. Iya, global. Dunia kan global. Iya. Kan. Ada pengurangan karyawan dan Benar. alhamdulillahnya saya tuh nggak kena itu gitu. Nggak kena. Jadi masih bertahan di sini tuh untuk Alasannya apa tuh? Kenapa seorang Rudy tidak terkena? Prestasi atau kinerja iya salah satunya atau suaranya merdu? Enggak. Oh, Rudy mah suaranya merdu gitu kan. salah satunya kinerja sih. Ya, Kan kalau sales itu dilihat dari penjualan betul. sama umur kerja waktu itu udah 2 tahun apa 3 tahun ya. 2020 ya corona. Iya, 2020 Maret 2018 ya 2 tahun. 2 tahun.
Itu karena umur kerja udah 2 tahun jadi dipertahankan. Itu sampai udah normal lagi kayak sekarang. Ya alhamdulillah bulan Juli ini 2023. 2023 dipercaya gitu maksudnya buat Iya. jadi leader. Iya. Kendalanya apa sih ketika seorang Rudy yang baru masuk ke penjualan mobil dari anak band, yang dirasain masih ingat nggak dulu? Paling susah apa? Kalau komunikasi sama orang asing sama itu gampang nggak? Kan biasanya kalau anak band kan komunikasi sama penonton tuh. Iya. Tapi kalau sekarang kan komunikasi menjual produk mobil, itu ada kendala nggak? Kalau masalah itu sih kalau untuk ngobrol enggak ya. Enggak kan? Cuman Iya. masih bingung itu apa nih antara gitu jujur-jujuran aja nih Iya, antara gengsi itu ngelawan apa namanya salah satu kendala tuh. Kenapa gengsi? Produknya bagus kok. Iya bagus, itu pasti dialami rata-rata sama sales tuh. Iya sih. Malu. Iya betul sih, benar. Padahal iya. Iya, gua juga gitu sih. Tuh kan? Iya, gua kan di radio marketing, di hampir semua di mana-mana marketing. Iya sih, benar sih. Iya kan malu Iya, karena ngerasain tuh kayak sales tuh kayak dipandang sebelah mata. betul. Gitu. Kenapa betul. ya? Iya, benar. Padahal mulia loh pekerjaannya. Sales itu Ujung tombak sebuah perusahaan Iya. loh, sales itu. Sebagus apapun produknya, tapi kalau salesnya lemah sih Iya. kayaknya enggak. Iya kalau misalkan punya produk bagus Bener. banyak, kalau nggak ada sales yang nggak jual, Bener. bangkrut lah orangnya. Iya, kan? benar. Itu kesulitannya waktu itu ya namanya apa namanya dari zona nyaman kan, Iya, benar. jadi terjun ke sales jadi salah satunya itu malu gitu, malu. Iya. Tapi pas udah berjalan sebulan 2 bulan, udah ini aja, udah ngalir aja. Ya, udah Ya, itu- udah ketemu ritmenya ya. Iya kembali lagi ke diri sendiri. Keinginan dia Kalau benar. gua kan gitu kan punya kemauan, masa iya malu sih, kalau malu gua nggak punya duit gitu. Benar. Hidup gua bakal gini-gini aja. Benar. Gitu. Jangan kalah sama koruptor dong ah. Koruptor aja nggak malu. Iya kan? Koruptor aja nggak malu, masa kita malu sih? Oh kita yang halal ya. mesti Benar. bangga ya. Iya, masa di luar sana penipu-penipu tidak malu, kita yang halal ini sih. Iya. Koruptor. Tapi kan masih ngeband juga kan? Masih. Sales Masih. ngeband. Masih Berarti enak dong, 2 kaki. enak banget itu, bener-bener ngerasain enak tuh di sini. Kerjanya nggak terikat waktu. Benar. Ngeband masih bisa. Iya, benar. Dan punya atasan juga enak banget. Benar. Jadi ngerti. Mereka Benar. tahu kalau gue tuh ngeband. Iya, Karena nah itu diimbangin dengan penjualan. benar. Iya, Gitu. iya. Itu Iya. udah paling enak banget tuh. Karena kan sebenarnya sales mobil sama dunia entertainment ngeband misalnya itu kan sebenarnya bisa disambungkan kan? Bisa. Ketika ngeband ngobrol sama orang, ketemu bisa masuk produk. Iya kan? Ketika kita produk ternyata dia butuh entertainment, ada event atau Iya, apa, iya iya, kan? iya. Bisa sales itu enak. Iya. Gue tuh suka banget jatuh cinta sama dunia marketing. Karena enak, kerjanya bisa kapan aja. Terus sambil jalan-jalan ketemu orang baru, ngobrol. Jadi ya Iya, sales tuh bisa ketika kita ketemu sama bos beras kita harus ngerti Benar. beras, ya kan? bener. Iya mas, jadi nanti ketemu lagi sama material gitu, kita pura-pura tahu aja kan, padahal Bener. nggak tahu gitu. Bener. Jadi iya biar ketemu nih obrolan dua Iya arahnya dong, gitu. Iya dong. Kalau Gitu. kalau misalnya klub bola favorit apa? Klub terakhir Madrid. Madrid. Right. Misalnya Madrid ketemu sama calon pembeli Barcelona, ya mau tidak mau dong. Iya dong. Mas Rudi, wah saya itu Barcelona, dia tidak tahu kalau kita Madrid misalnya kan. Betul Bapak. Iya kan? Betul. Gitu. Messi itu jauh lebih bagus Iya. dibanding Cristiano Ronaldo. Itu sales tuh Iya. hebat. Itu sebenarnya kalau dari gua pribadi sih itu bukan munafik ya, itu strategi kita aja biar Iya. lebih, iya kan, kalau aku ketemu sama orang dari mana Pak asalnya, dari Jawa, oh kita arahin Jawa kuliner apa, terus dia suka mancing ya gitulah. Karena itu trik ya, maksudnya Bener. konsumen pun nggak apa ya, maksudnya kadang-kadang bete nih kalau misalkan kita langsung nawarin produk. Bener. Itu Iya. iya. Bener. Kadang-kadang orang bete, kita mesti kan
Sama halnya kalau kita didatengin orang asing, dia tiba-tiba nawarin produk kan kita juga bete. Iya kan? Iyalah tiba-tiba kita lagi ngobrol berdua, datang orang, Pak, ini nih, apaan sih? Iya kan? Iya, nggak ketemu gitu. Iya. Kecuali yang ngedatengin SPG. Nah, terus lagi, aduh, SPG tadi. gitu. Yes. Udah ngobrol sama Rudy, sudah berbagi banyak cerita, inspiratif sekali, ya kan? Seorang anak yang stop di SMP, tapi sekarang sudah sukses. Bob Sadino itu SD kalau setahu. Iya kan? Iya. Jadi kalau dari aku ya, kayaknya kesuksesan itu tidak harus melulu milik orang-orang yang sarjana, Betul. S1, S2. Betul. Enggak. Betul. Banyak juga loh S2, S1 yang nganggur. Betul. Ada banyak. Ada juga anak-anak yang nggak sekolah, lulus SD, sukses. Balik lagi ke resepnya Rudy tadi itu, tergantung kitanya ingin Kemauan. mengubah hidup apa Iya. enggak. Iya. Luar biasa. Iya. Barusan itu beliau dari salah satu tempat ngontrol anak buah. Wih gila. Iya, tadi ngecek. Luar biasa. Luar biasa. Ngeband masih ya, men? Masih. Masih. Ada jadwal tetapnya nggak sih? Main di mana? Kalau tetapnya di kafe itu sih, kalau di Serang tuh di Ciceri. Diceri. Terus bandnya namanya Excellent, Excellent. ya kan? Excellent. Udah melanglang buana kemana-mana. Event hotel disikat, wedding disikat, terus terakhir itu satu panggung dengan Dewa 19. Dewa 19. Nih. Satu panggung dengan Dewa 19 ketika konser di lapangan Taman Kopassus. Iya. Luar biasa. Udah punya single juga kan? Single ada. Excellent. Ada berapa? Single itu udah ada 4. Ya, terakhir yang kemarin Religi. Ya, Religi, betul. Religi. Religi. Rencananya Desember kita rilis sih. Desember 2000 2023. rilis yang mana nih? Rilis yang mini album kayaknya. Ini album. Mantap. Ini Juli, katakanlah sekarang Agustus lah. Udah berapa persen persiapannya atau udah beres tinggal rilis atau gimana? Belum. Masih 50% sih. 50%. 50%. Dengan bendera Excellent Band. Excellent band. Excellent Band sekarang sedang proses penggarapan mini album, Mini album. baru 50% dan dijadwalkan Desember 2023 akan rilis. Mantap. Instagramnya bisa cek langsung. Ya. Excellent Band. Nanti aku tulis. Terus Instagramnya Rudy juga ada kan? Ada. Kalau misalnya ada event atau ada pihak yang ingin mengundang Rudy secara solo gitu, bisa nggak sih? Atau nggak lah mas, saya mah lebih baik saya nggak terima kalau nggak sama Excellent atau gimana sih? Bisa, masih bisa kok kalau misalkan undang saya pribadi gitu tanpa Excellent bisa. Oh begitu. Bisa. Demikian juga dengan teman-teman Excellent yang lain. Misalnya gitarisnya ditarik untuk terlibat project itu bisa juga ya. Oh begitu. Bisa asalkan dengan di luar jadwal Excellent gitu. Iya betul. Gitu. Excellent tetap prioritas. Iya. Oke, sip. Cerita dikit dong tentang mini albumnya. Berapa lagu? Rencana 5 lagu kayaknya mas. 5 lagu. Semuanya lagu Indonesia. Oke, alirannya Pop. Sekarang 50%. 50%. Produksinya di kota Di Serang, sendiri. Serang. Di Serang. Oke. Jadi nanti ditunggu saja ya mini albumnya. Berarti nanti bentuknya CD. Apa download di kayak Spotify kayak gitu-gitu nggak sih? Atau gimana sih? Pasti kita masukin ke platform gitu. Itu udah pasti ya. Udah pasti. Terus fisiknya? Fisiknya pasti kita pegang masternya. Oke. Ada. Untuk pembelinya dia dapat dia berupa apa? CD juga? Atau download aja beli? Download. Oh begitu. Kalau sekarang kan udah. Iya ya. Kan kalau CD kan. Iya. Kalau zaman dulu kita iyalah. Iya. Kalau sekarang download aja. Dulu kaset hilang, CD berarti sekarang udah hilang ya? Iya. Sekarang kan lebih enaknya kalau kita dulu kan mesti ngirim demo ke apa namanya? Label. Ya. Kalau sekarang kan ada YouTube tuh. Benar. Kita bisa manajemen sendiri. Benar. Oh berarti ini masuknya ke indie ya? Iya. Oke. Di bawah manajemen apa berarti? Excellent juga? Excellent Entertainment. Excellent Entertainment. Oke, sip, mantap. Berarti kalau ada yang suka, dia mau beli karyanya Excellent, tinggal bayar terus download. Iya. Oh begitu. Atau kan sekarang kalau dimasukin ke platform-platform gitu, orang yang ngeklik
gitu kan masuk juga kan? Iya. Uang kan? Iya. Tinggal ngeklik gitu Iya. kan? Oke. Mantap. Ditunggu Desember seperti apa gebrakannya. Terus kalau mau ngelihat penampilan Excellent juga bisa tonton jadwalnya ya. Excellent Band memainkan lagu-lagu keren. Terus mantap lah. Ini saya sama Rudy ketemu jam istirahat siang. Jadi beliau sebagai supervisor akan terjun lagi, bekerja lagi. Saya juga akan balik ke kantor. Udah 35 menit ngobrol. Rudy, terima kasih banyak Siap Mas Kesa. waktunya. Terima kasih sudah mampir ke sini. Oh iya dong. Iya. Sekarang lagi ada promo kendaraan terbaru apa? Dari Suzuki. Ada Grand Vitara sama XL7 Grand Vitara. Ini yang paling terbaru ya? terbaru. XL7 yang hybrid. Yang hybrid. Grand Vitara juga yang sekarang udah hybrid. Itu yang terbaru Oke. dari kita. Supervisor itu masih boleh melayani klien nggak sih? Yang mau beli mobil Boleh atau lah. dilempar ke ini? Boleh lah. Oh boleh. Boleh. Karena saya teman beliau, saya juga ngobrolnya sama beliau. Jadi kalau mau beli mobil Suzuki langsung hubungin Rudy. Aman. Berarti kan nomor handphonemu bisa disebar kan? Bisa. Itu nomor handphone pribadi sama bisnis digabung? Beda. Apa? Oh beda. Kalau untuk kerjaan apa? Untuk di tempat sekarang maksudnya. Untuk otomotif ada nomornya. Untuk pribadi ada lagi nomornya. Oh begitu. Berarti ntar yang aku tulis nomor untuk kerjaan ya. Untuk kerjaan. Kalau untuk pribadi mah Kan Mas Kesa punya yang pribadi. iya, bukan masuknya kalau untuk ditulis Iya. kan nggak boleh semua orang tahu. Iya. Kecuali dia mengizinkan. Gitu, baru ya. Jadi nanti yang akan saya tulis adalah nomor bisnis. Bisnis. Gitu. Untuk yang mau beli mobil atau tanya-tanya atau mau kenalan atau mau ngobrol atau mau apapun ke Rudy ya. Terima kasih Rudy. Siap. Terima Mas Kesa, terima kasih. Sukses selalu. Amin amin amin. Amin.